Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Still in the House. Sebuah film berjudul Mercy tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang detektif kepolisian yang dituduh telah membunuh istrinya sendiri. Di hadapan hakim yang berbasis AI atau kecerdasan buatan, sang detektif harus berjuang untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dan ketegangan benar-benar dimulai dari situ, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. People have been affected by crime. Prisons were overcrowded. Berlatar pada tahun 2029, sekitar 3 tahun dari sekarang, persidangan tidak lagi dipimpin oleh hakim manusia, melainkan teknologi AI atau kecerdasan buatan yang pastinya tidak memiliki rasa kasihan, tidak punya pertimbangan moral, dan jelas tidak bisa disuap. Dia, AI, memutuskan terdakwa salah dan tidak bersalah berdasarkan data dan bukti konkret yang didapatkan. Mercy analyzed her team. Since of data, including endless proven innocent. Terobosan ini awalnya muncul akibat dari tingginya angka kejahatan yang terus meningkat. Hakim dari kalangan manusia terkadang membuat keputusan blunder yang mengakibatkan pelaku bisa bebas berkeliaran dan kembali melakukan kejahatannya. Sehingga sejak tahun 2027, pemerintah secara resmi memulai persidangan digital yang dinamai dengan program Mercy, yang berarti belas kasih, untuk memutuskan terdakwa salah dan tidak bersalah. We need the Mercy Court. Cutting crime in the city by 68%. Dan kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian bernama Chris yang saat ini menjadi terdakwa atas kasus pembunuhan terhadap Nicole, istrinya sendiri. Nicole ditemukan tewas akibat tikaman pisau dapur dan semua bukti mengarah kepada Chris sebagai pelakunya. Wait, no. Identity is confirmed. Okay. Oh my God. Dia bernama Hakim, program AI yang divisualisasikan seperti hakim perempuan. Karena Chris bersikeras tidak percaya, Hakim pun menunjukkan rekaman video milik salah satu petugas yang kebetulan datang ke TKP. Statement evidencing your extensive. Masih tak percaya Nicole istrinya mati, apalagi dibunuh oleh tangan Chris sendiri. Hakim pun menunjukkan berita terkini terkait kabar kematian istrinya yang hampir semua media mengatakan Chris sebagai pelaku utamanya. Has been arrested today for the murder of his wife. You're lying to me. I urge you to check for yourself. Fakta menariknya adalah Chris ternyata merupakan salah satu polisi yang ikut berkontribusi dalam pengembangan program Mercy ini. Bisa dibilang Chris ini adalah polisi pertama yang menyerahkan pelaku kejahatan pertama ke persidangan digital ini. You are making a very big mistake. Comply with the rules before I can. Itu terjadi sekitar 2 tahun lalu, di mana Chris berhasil menangkap seorang pelaku kejahatan pembunuhan bernama David Webb yang lebih mirip seperti gelandangan dan menjadi peserta pertama dalam uji coba persidangan digital ini. Suspect for trial here, and I will continue to send more. Kembali ke kasus kematian Nicole, Chris tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak mungkin sampai tega membunuh istrinya sendiri. Karena pengakuannya tidak sesuai fakta, hakim pun menunjukkan persentase bersalahnya yang berada di 97,5%, yang berarti Chris harus punya data yang cukup kuat untuk membuktikan perkataannya. I wouldn't hurt her. 8% threshold to trigger a mercy. Untuk membantu proses pembelaan, Chris diperbolehkan memanfaatkan sumber daya yang hakim miliki untuk mengakses semua data dan informasi, di mana Chris hanya punya waktu sekitar 90 menit sebelum ia dihukum mati. Did imprecisely 90 minutes. Everything is wrong. You gotta shut this thing You know, off. I Tidak seperti eksekusi mati pada umumnya, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan mati di kursi tersebut dengan cara ditembak menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang disebut dengan pulsasonik. have no control over it, but it will not deliver the fatal sound. Selanjutnya, persidangan masuk ke penyajian bukti berupa rekaman video yang menampilkan jika Chris memang sempat berangkat ke tempat kerja, tapi langsung balik lagi ke rumah karena Nicole istrinya menolak membuka pintu. Chris pun merusak kamera pintu depan dan langsung masuk ke dalam rumah. Do not come in here. Get out of my house. Get 20 menit kemudian, Chris pun keluar rumah dan tak berselang lama, Brit putri mereka pulang dan menemukan Nicole sudah bersimbah darah.
Hakim pun memberitahu Chris bahwa Nicole istrinya mengalami tusukan yang mengenai tulang belakang dan hatinya. Dari posisi luka tersebut, pelakunya menggunakan tangan kiri dalam menikam dan itu cocok dengan Chris yang merupakan orang kidal. That's not me. You are right-handed. No. Are you thirsty? Masih tak mau mengaku, Chris pun diperlihatkan bukti lain berupa rekaman video di sebuah bar yang memperlihatkan jika setelah Chris membunuh istrinya, ia langsung minum sampai mabuk. Tak berapa lama, muncullah sejumlah polisi yang datang untuk melakukan penangkapan, tetapi... Ya, jika memang bukan pelakunya, tidak mungkin Chris sampai menyerang polisi dan melakukan perlawanan, di mana Chris mengaku tidak ingat kejadian itu dengan alasan sudah mabuk berat. I don't remember the bar. Or you could be the one who is lying. Chris pun menjelaskan perihal kehidupan rumah tangganya dengan sang istri bahwa hubungan rumah tangga mereka berdua baik-baik saja dan tidak mungkin Chris sampai tega membunuhnya. Supaya hakim percaya, Chris pun meminta hak menelepon untuk menghubungi seseorang yang sangat kenal dekat dengan mereka berdua. Rob, I don't remember. I don't remember. Dia bernama Robert, rekan kerja Nicole sekaligus orang yang paling tahu tentang kehidupan rumah tangga mereka berdua. Alih-alih memberi keterangan untuk meyakinkan hakim, Robert justru tampak syok mendengar kabar kematian Nicole yang dibunuh oleh si Chris. When she didn't show up for a shift this morning. Could not have heard her, dude. I swear to God. No, wait. Wait. Setelah telepon dengan Robert ditutup, Chris masih bersikeras meyakinkan hakim bahwa kehidupan rumah tangganya baik-baik saja dan sangat bahagia, di mana hakim langsung menunjukkan rekaman video pernikahan Chris untuk menunjukkan bagaimana seseorang bisa berubah menjadi jahat. Dating Nicole Martin 20 years ago. After 3 years, you were married in a... Gonna be a boy. Dalam rekapan video yang sudah hakim kumpulkan, terlihat bahwa kehidupan rumah tangga Chris dan Nicole awalnya memang bahagia. Namun sejak insiden kematian Ray yang merupakan rekan terdekat Chris di kepolisian, Chris pun mengalami semacam trauma yang membuatnya mulai mengkonsumsi alkohol. Dari situ, Chris menjadi seorang pecandu alkohol, sikapnya berubah menjadi temperamental. Bahkan dari beberapa video yang ditampilkan, Chris dan Nicole kerap kali melakukan pertengkaran hebat. No, because you're screwing it up like you always do. Jesus, Dad! Right? Jesus Christ. Melihat fakta ini, Chris pun mengaku bahwa dirinya memang kecanduan alkohol dan memang sering terjadi pertengkaran gara-gara hal tersebut. Namun bukan berarti Chris akan sampai hati menghabisi nyawa istrinya sendiri. Whether you remember doing so or not, it's also a neurobiological phenomenon, and it can readily overwhelm affection. Hakim pun menampilkan akun media sosial milik Brit putrinya. Isinya hampir semuanya berisi postingan curhatan Brit terkait pertengkaran kedua orang tuanya. Bahkan di postingan terakhir yang ia unggah pada malam sebelum kejadian, Brit mengaku mendengar suara seseorang membuka pintu belakang dan ia yakin jika itu adalah Chris ayahnya yang sedang mabuk berat. I mean, it's a freaking ghost hunt. Karena semua bukti memberatkan dirinya, Chris pun beralih pada Brit putrinya yang saat ini tinggal sementara bersama kakek neneknya. Hakim berhasil menghubungi ponsel Brit untuk Chris bisa berbicara langsung dengan putrinya. I mean, I tried to stop it. I knew not to. She just Listen, died. honey, you did. Sambil menangis, Brit pun meminta Chris agar secepatnya pulang, di mana Chris mencoba meyakinkan putrinya bahwa ia tidak akan sampai tega menghabisi Nicole ibunya dan meminta Brit untuk tetap tenang sampai persidangan ini selesai dilakukan, itu pun jika dirinya berhasil pulang. Britt. Hey, Britt. God. Setelah telepon dengan Brit ditutup, Chris pun mulai putus asa dengan statusnya sebagai terdakwa, di mana hakim kembali mengingatkan Chris tentang waktu yang terus berjalan dan masih ada cukup waktu untuk Chris membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah agak tenang dan bisa berpikir jernih, Chris pun mulai fokus pada kasus kematian Nicole dan mencoba untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya, di mana Chris teringat dengan rekan polisi wanitanya bernama Jacqueline atau biasa dipanggil Jack untuk membantunya memeriksa tempat kejadian perkara. They told me, Chris, you're in a hell of a... I couldn't have done this. Via video call, Chris pun meminta Jack untuk masuk ke TKP dan mencari petunjuk apapun yang bisa ditemukan. Dengan bantuan hakim AI yang dilengkapi berbagai fitur canggih, Chris pun mencoba melakukan pemindaian ke seluruh sudut ruangan, berharap bisa menumpukan petunjuk sekecil apapun.
Jejak kaki, cipratan darah di dinding, pecahan piring di atas kompor, sidik jari pada pisau, rambut, dan DNA, semuanya mengarah kepada Chris. Sebagai seorang detektif kepolisian, Chris tentu sudah tahu jika emosi adalah motif dasar si pelaku. Knife was an easy grab. Tidak menemukan petunjuk di lokasi kejadian, Chris pun beralih pada ponsel milik Nicole untuk melihat catatan riwayat panggilannya. Dari sekian banyak nomor yang punya nama, ada satu nomor telepon tak dikenal yang mencurigakan, di mana hakim berhasil melacak lokasi nomor telepon tersebut sehingga Chris menyuruh Jack untuk segera pergi ke sana. Cell phone signal lock acquired. Got it. Detective Diallo, be advised your entry on Berlokasi di sebuah gedung hotel, nomor itu adalah milik seorang pria bernama Patrick yang merupakan salah satu koki yang ada di sana, di mana saat Jack dan rekan polisinya datang, Patrick tampak ketakutan dan langsung melarikan diri. LAPD, stay where you are! Stop it there! I need you guys to cover for me, okay? They're chasing. Masih dengan bantuan hakim yang melakukan pemindaian, Patrick terlihat kabur ke atas gedung sehingga Jack dan dua rekan pun segera melakukan pengejaran sampai akhirnya setelah sempat terlibat ketegangan, Patrick akhirnya mengaku bahwa ia memang mengenal Nicole. Mereka berdua rutin ketemuan seminggu sekali di kamar hotel. Loh, dan ya, terungkaplah bahwa selama ini Nicole diam-diam sudah berselingkuh dengan si Mas Patrick ini. That's enough. I get it. Where were you going this morning? Dari keterangan yang Patrick sampaikan, Chris sudah bisa tahu jika Patrick bukanlah pelakunya. Nicole hanya menjadikan Patrick sebagai pelampiasan karena selama Chris kecanduan alkohol, Chris jarang memberikan nafkah batin kepada istrinya. We met up just like that a few more times a few weeks apart. That's a... Di situ Patrick juga menjelaskan terkait kondisi mental Nicole yang kurang mendapat perhatian dari suaminya. Setiap kali Patrick dan Nicole ketemuan, Nicole sering curhat tentang kondisi rumah tangganya, putrinya, termasuk masalah yang ia hadapi di tempat kerjanya. All you have to do is focus a little bit more on your kid and your wife. Setelah memastikan bahwa Patrick bukan pelakunya, Chris pun beralih pada nomor kontak lain yang ada di ponsel Nicole. Chris memisahkan antara teman dan rekan kerja Nicole karena dari pengalamannya sebagai detektif, pelaku pembunuhan biasanya adalah orang yang sudah kenal dekat dengan si korban. 25 people. Add them to the board. Tak lama, Chris pun teringat dengan ucapan terakhir Patrick terkait Nicole yang sedang punya masalah di tempat kerjanya, sehingga Chris kembali menghubungi Patrick untuk mencari tahu apa detail masalahnya. Dad, you got a phone call. Raven? You talk to me or you talk to the judge. Dari penjelasan Patrick, Nicole diketahui sedang galau gara-gara disuruh atasannya untuk memata-matai salah satu karyawan yang katanya suka nyuri atau nyolong barang di tempat kerjaan, dan Nicole cukup merasa keberatan dengan tugas tersebut karena karyawan yang harus dia awasi adalah rekan kerjanya sendiri. That's all I know. All right? Okay, we can lose the friends. Penasaran dengan siapa karyawan yang dimaksud, Chris pun teringat bahwa 2 hari sebelum kejadian, Nicole istrinya sempat mengadakan acara barbekyuan di rumah dengan mengundang hampir semua rekan di tempat kerjanya. Kebetulan, Brit putrinya sempat merekam acara tersebut sehingga Chris langsung membuka file video di ponsel milik putrinya. Hello. How are you? Oh yeah. And what do you think? And smile holds. Dari sekian banyak rekan kerja Nicole yang hadir di acara tersebut, Chris kesulitan menebak siapa di antara mereka yang suka nyolong di tempat kerja, di mana Chris intinya yakin jika pelaku yang telah membunuh istrinya adalah rekan kerja Nicole sendiri yang mungkin merasa sakit hati telah dimata-matai. Holt can't smile. He put all his money on a horse. Okay, can you ID the others? Nobody has been in the vicinity of the house since then. Karena acara barbeque dikelar 2 hari sebelum kematian Nicole, Chris yakin jika si pelaku pastinya hadir di sana untuk mengamati rumah dan mencari jalan pintu masuk yang lebih aman, di mana Chris tiba-tiba teringat dengan postingan putrinya yang sempat mendengar pintu terbuka tengah malam yang ternyata... Kozak Baggins, guys. Pause it. We always keep that door closed. Play it again. Can you clean it up? Came for the party, ride shared to get there. Ya, setelah gambarnya diperjelas, terungkaplah jika si pelaku tidak pernah meninggalkan rumah sejak acara barbeque. Dia, si pelaku, bersembunyi di ruang bawah tanah selama 2 hari dan mulai beraksi seolah-olah Chris lah yang membunuh istrinya sendiri. He never left.
Okay, so it looks like a man. So we rule out the women and the... Dari situ, Chris pun mulai mengumpulkan semua kamera CCTV yang ada di sekitaran rumahnya untuk melihat siapa yang datang dan tidak pulang lagi. Namun karena keterbatasan kamera yang tersedia, Chris pun belum bisa mengetahuinya. Negative. William Peterson's internet provider. This still could be it. Tak bisa hanya mengandalkan kamera pengawas, Chris pun beralih pada petunjuk lain, yaitu terkait barang yang dicuri oleh si pelaku, di mana Chris mulai mengulik semua pesan yang masuk ke akun email milik istrinya dan... Wait, what is that? UG. Holt new. Okay, still looking. Diketahuilah bahwa pelaku sering nyolong bahan kimia di tempat kerja. Bahan kimia itu bernama urea granul atau bahan dasar dari pembuatan seperti kosmetik, pupuk, termasuk juga digunakan untuk membuat bahan peledak atau bom berdaya ledak tinggi. Entah untuk apa si karyawan atau si pelaku mencuri bahan kimia seperti itu. Intinya Chris yakin jika si pelaku merasa kesal kepada Nicole karena telah mengganggu aktivitas nyolongnya. Setelah melihat laporan keuangan perusahaan, Chris pun mendapati nama Robert yang tampak melakukan aktivitas mencurigakan, di mana Chris yang tak sabaran pun langsung menghubungi si atasan untuk menanyakan secara langsung, dan benar saja karyawan yang dicurigai suka nyolong di tempat kerja adalah Robert yang notabene merupakan sahabat dekat Chris dan Nicole sendiri. If he is involved, he may flee. Dengan kata lain, dugaan sementara Robert adalah pelaku yang telah membunuh Nicole karena motif sakit hati terkait masalah pekerjaan. Robert sengaja hadir di acara barbeque, kemudian ngumpet di ruang bawah tanah selama 2 hari. Pas Chris berantem dengan Nicole, Robert pun keluar dan menikam Nicole dari belakang, membuat seolah-olah Chris lah yang telah menghabisinya. Even got me to drive his car home for him. He stayed on and you drove his car. Yeah, like I said. Melihat ini baru sebatas teori, hakim masih belum bisa menyatakan Chris tidak bersalah. Meskipun teori Chris terdengar masuk akal, harus ada bukti konkret yang bisa ditunjukkan. Disitulah Chris baru ingat bahwa tetangga belakang rumahnya punya kamera CCTV yang mungkin menangkap sesuatu mencurigakan, yang setelah menyeting waktu sesuai kematian Nicole, si pelaku memang benar kabur melalui jalan belakang, yang hal itu bisa dilihat dari semak-semak yang bergoyang. 10:08 a.m. Masih berdasarkan insting bukan algoritma seperti AI, Chris yakin jika si pelaku kabur dengan cara ikut ke dalam mobil milik tetangganya. Sehingga untuk membuktikan hal itu, hakim pun mulai melakukan pelacakan kemana saja si tetangga keluar rumah. Dan tebak siapa yang ada di sana? Ya, sesuai dugaan, orang yang keluar dari dalam bagasi ternyata adalah Robert, sahabat dekat dia sendiri sekaligus teman Nicole di tempat kerjanya, di mana Chris kembali menghubungi Jack untuk minta sedikit bantuan, yaitu membawa pasukan polisinya ke alamat rumah si Robert. Roger that. Alright guys, we're en route to location. Suspect armed with an AR-15. Go. Diallo touching down. Setibanya polisi di sana, mereka tidak menemukan Robert, tapi Chris tertarik pada sebuah foto Robert sewaktu masih bocil. Foto itu memperlihatkan Robert kecil bersama seseorang di sampingnya, tapi fotonya seperti sengaja disobek. Penasaran dengan sosok tersebut, Chris pun meminta hakim untuk melengkapi gambar itu, meski butuh waktu untuk melakukannya. Can you cross-reference and find a match? Searching for a match. This may take a few minutes. Sembari menunggu fotonya dilengkapi, Chris pun fokus pada pasukan polisi yang berhasil menemukan satu ruangan seperti laboratorium pembuatan bahan peledak. Chris awalnya tidak percaya Robert bisa membuat bom, tapi ketika hakim menunjukkan profil Robert yang memperlihatkan ia punya gelar master di bidang teknik elektro, Chris pun hanya bisa terdiam, apalagi ketika pasukan polisi menemukan buku tutorial dan bukti-bukti lain yang menguatkannya. Some kind of chemical in here. He's made a bomb. Ketika Chris masih bertanya-tanya untuk apa Robert membuat bom, hakim pun sudah selesai melengkapi foto Robert yang disobek, dan terungkaplah jika anak kecil yang ada di sampingnya adalah adik kandung Robert sendiri. Dan tebak siapa namanya? Wait, David Webb?
Ya, sungguh plot twist dan edan sekali ini ya. David Webb merupakan pelaku kejahatan yang menjadi peserta pertama dalam uji coba persidangan digital ini. Bahkan yang menangkap David Webb sendiri itu adalah si Chris. Sehingga sudah jelas jika motif Robert membunuh Nicole adalah dilatar belakangi balas dendam atas kematian adik kandungnya. Jack, his target is Mercy. He's doing it for revenge. What? I processed Webb myself, Chris. Karena polisi tidak menemukan Robert di rumahnya, Chris pun seketika teringat dengan putrinya yang mungkin juga sedang dalam bahaya. Dan benar saja, saat Chris memeriksa kamera depan rumah kakek dan neneknya, Robert menculik putri Chris dan... No way. No way. Di saat yang sama di rumah Robert, Jack dan pasukan polisi menemukan pengatur waktu yang sedang berdetak, di mana saat waktunya sudah habis, tiba-tiba... Jack! Ya, Robert sudah merencanakan ini semua sejak lama, di mana saat ini Robert sedang mengendarai sebuah truk berisi bom dan berencana meledakkan gedung pengadilan. If he detonates... Oh my God! Dengan semua bukti dan fakta yang ada, persentase Chris bersalah langsung jadi 0, yang artinya ia resmi bebas dari tuduhan. Namun ketika hakim akan menghentikan persidangan, Chris pun meminta jangan dulu, karena ketika persidangan ini selesai, maka Chris tidak punya akses lagi ke semua data dan informasi. Chris ingin tetap duduk di kursi persidangan ini untuk menyelamatkan putrinya yang masih bersama si Robert. No way, we gotta stop Rob first. I'm staying in the The chair. SWAT team are all dead. You gotta move. Get after that truck. We gotta stop him. Hakim pun mengingatkan Chris tentang resikonya bahwa ketika Chris ingin tetap duduk di kursi persidangan, maka waktu akan tetap berjalan, sedangkan sisa waktu yang ia miliki tinggal kurang lebih 9 menit lagi dan ketika waktunya habis, Chris akan dieksekusi mati secara otomatis. We can make up for it by stopping Rob from hurting anybody else. Demi menyelamatkan putrinya dan mencegah Robert meledakkan seluruh kota, Chris pun nekat mengambil resiko itu, di mana Chris langsung meminta Jack untuk mengerahkan seluruh pasukan polisinya untuk menghentikan truk si Robert sampai di pusat kota. Sadar polisi saja tidak cukup, Chris pun menghubungi tim taktis untuk datang membantu. Dari peta jalur yang hakim tunjukkan, sudah jelas tujuan utama Robert adalah untuk meledakkan gedung pengadilan digital yang berlokasi di pusat kota, sehingga tugas tim taktis adalah untuk mencegah Robert sampai di lokasi. Fall back! Fall back! Dan ya, polisi dan tim taktis gagal menghentikan laju truk si Robert, sehingga daripada mengorbankan ribuan nyawa di pusat kota, mereka memutuskan untuk akan meledakkan truknya saja. Chris sempat meminta tim taktis untuk jangan lakukan itu karena Brit putrinya masih ada di dalam truk. Namun karena mereka tidak punya pilihan lain, tim taktis pun tetap akan melakukannya. Call Havelock off. Jack, he's got my daughter in there. I'm sorry, detective. Wrong move. Menggunakan mobil remote control yang dilengkapi peledak, tim taktis pun akan meledakkan truk tersebut di tengah jembatan, tetapi... Ya, mobil remote control itu tidak jadi meledak berkat bantuan si hakim yang menonaktifkan pemicunya. Meskipun hanya kecerdasan buatan yang tidak memiliki hati nurani, hakim AI ini tampaknya masih punya simpati terhadap Chris yang tidak ingin kehilangan putri kesayangannya. Sehingga dengan akses yang beliau miliki, si hakim berhasil mematikan pemicunya dari jarak jauh. All teams, move in! Tinggal beberapa detik lagi sampai Robert tiba di gedung pengadilan. Chris pun meminta Jack untuk mendekat supaya bisa berbicara langsung dengan si Robert. Di situ Chris mencoba untuk membujuk Robert agar tidak melanjutkan rencananya. Namun Robert malah balik menyalahkan Chris dengan mengatakan bahwa David adiknya tidak bersalah, tapi kenapa Chris kok malah membawanya ke persidangan digital ini? Sehingga apapun yang ingin Chris katakan, Robert tidak akan mau mendengarkannya. Karena saat ini yang Robert inginkan hanyalah balas dendam dengan akan menghancurkan gedung pengadilan beserta isi-isinya.
Tepat saat Robert sudah sampai di gedung pengadilan dan menyandera putri Chris bersamanya, Chris sendiri sedang beradu nasib dengan kursi yang sebentar lagi akan mengeksekusinya, di mana hakim sendiri sempat mengalami gangguan sebentar akibat kejadian barusan, sehingga butuh waktu beberapa detik lagi untuk si hakim kembali online dan... Assist you however I can. Setelah hakim melepaskan Chris dari kursi kematian, Chris pun langsung berlari menuju ke lobi untuk menyelamatkan putrinya, di mana Chris terpaksa harus menunjukkan batang hidungnya setelah Robert mengancam akan menembak putri kesayangannya. Chris? You got me, Max. It's okay. It's okay, kid. Disinilah Robert mengeluarkan unek-uneknya bahwa rencana yang sudah ia siapkan selama 2 tahun ini adalah sebagai balas dendam atas kematian David adiknya yang dituduh telah melakukan kejahatan, di mana Robert sangat yakin jika David adiknya tidak bersalah dan tidak layak untuk dieksekusi mati. No! Mr. Nelson, you claim your brother was innocent? Tepat saat Robert akan menekan pemicu bomnya, muncullah hakim dari layar monitor yang menawarkan Robert untuk membuka kembali kasus David adiknya, yang jika memang Robert yakin adiknya tidak bersalah, maka tolong buktikan hal itu. In that case, please, proceed. About 2 years ago. David sendiri merupakan seseorang yang bisa dikatakan gelandangan yang biasa hidup di jalanan. Ia dituduh telah menghabisi seorang wanita sesama gelandangan yang jasadnya ditemukan tepat di dekat si David berada. 1 hari sebelum kejadian, Robert mengaku sempat memberinya sebuah ponsel untuk mereka berkomunikasi, dan di jam saat si wanita ditikam, Robert dan David masih teteleponan selama kurang lebih 1 jam lamanya, sehingga Robert sangat amat yakin jika David adiknya bukanlah pelaku penikaman tersebut. I was on the phone with him at 10 p.m. We talked for over an hour. Saat Robert masih fokus menjelaskan itulah, putri Chris pun sekonyong-konyong menggigit tangan si Robert sehingga... Chris berhasil menonaktifkan pemicu bomnya sekaligus membuat si Robert tidak berdaya, di mana Robert masih bersikeras tentang David adiknya yang tidak bersalah, dan tiba-tiba... I called your precinct. No, Jack, no. Ya, muncullah Jack yang ujug-ujug menembak si Robert agar tidak meneruskan penjelasannya. Beruntung Robert masih hidup dan pelurunya hanya mengenai bahunya saja. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Robert memang benar telah memberikan sebuah ponsel kepada David, dan di malam saat penikaman terjadi, David dan Robert masih sedang teteleponan. You process web. Did he have a cell phone? I have tracked the cell phone. Untuk memastikan kebenarannya, hakim pun membuka kembali file kasus tersebut, dan ternyata benar, pada malam pembunuhan, David dan Robert masih sedang mengobrol di telepon. Hello? Hey buddy, it's me. It's Rob. I told a woman at the precinct. Tak hanya itu saja, hakim juga menunjukkan video lain memperlihatkan Jack mencuri ponsel David di ruang barang bukti, kemudian dengan sengaja membuangnya, sehingga fix David memang tidak bersalah, dan itu semua hanya akal-akalan si Jack ini saja. Lantas, apa alasan Jack melakukannya? Ya, Jack melakukan itu demi keberlangsungan program sidang digital ini, karena tanpa David Webb, tidak akan ada peserta pertama yang dieksekusi di persidangan, mengingat pada saat itu pihak kepolisian kesulitan menangkap pelaku kejahatan dalam kasus pembunuhan. Detain Detective Diallo and Robert Nelson. Get up. On your feet. Pada akhirnya, Jack pun ikut ditangkap karena telah menghilangkan barang bukti dan membuat seseorang yang tidak bersalah dieksekusi mati. Sementara untuk si hakim, Chris pun mengambil kesimpulan bahwa baik itu manusia atau kecerdasan buatan sama-sama bisa membuat kesalahan, sehingga satu-satunya yang bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya adalah Zat yang Maha Esa dalam persidangan di akhirat nanti. Tamat. Ending yang sangat mengplot twistkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengadilan dunia memang tidak selalu adil, tapi pengadilan akhirat adalah sebenar-benarnya hakim. Bagi teman-teman yang mungkin sedang dizolimi atau sudah dizolimi oleh orang lain atas kesalahan yang tidak sepenuhnya diperbuat, tenang, semua ada balasannya. Hari esok adalah pasti, hari pembalasan itu ada. Ingat, zolim adalah dosa besar yang balasannya disegerakan di dunia berupa bencana, laknat, kehinaan, dan doa korban yang teraniaya diijabah. Di akhirat, pelakunya mendapat azab pedih, kegelapan, kebangkrutan amal, dan tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi,
tenang saja, Singrine. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tulang belikat ulat sagu. Cuau, cuau, cuau.